Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, yang senantiasa meliputi seluruh kehidupan kami umat manusia, yang selalu ada di dalam hati dan jiwa kami, yang tak pernah jauh dari kami. Kau hanya sejauh doa, sejauh pikiran, dan sejauh hati yang selalu melekat kepadamu. Kami merasa selalu dekat kepadamu Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami. Kau selalu melihat dan Engkau tahu apa yang kami rasakan, dan Engkau melihat segala sesuatu yang kami buat. Terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang perjalanan hidup kami, hingga kami semuanya boleh bersyukur senantiasa berterima kasih atas kebaikanmu. Hari-hari menjelang, hari-hari akan datang, hari-hari maupun buruk baik sekalipun, tetap Tuhan ada bagi kami suka duka. Kami yang senantiasa menyandarkan hidup kami kepadamu. Kami tidak takut lagi akan apapun, karena kami ada di tanganmu. Kau selalu melihat perbuatan setiap manusia, dan setiap orang akan datang kepadamu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hal-hal yang baik akan mendatangkan kebaikan, hal-hal buruk akan mendatangkan keburukan. Karma sepertinya berlaku bagi semua manusia. Bahkan setiap perbuatan ada data, ada catatan. Karma buruk, data buruk. Karma baik, data buruk, data baik, semuanya tercatat. Ada catatannya di hadapan Tuhan, dan layar itu tidak bisa disentuh oleh manusia karena Tuhan mempunyai catatan bagi kami semua di dalam kitab-Mu. Terima kasih Tuhan. Terutama saat ini kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu dalam puji-pujian penyembahan kami, dan kami mau membaca Alkitab. Saat terang kami dan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami setiap firman-Mu, agar kami tetap di dalam terang-Mu. Dan setiap hari Roh Kudus kami mau bertobat. Ampunilah dosa-dosa kami yang sering kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Lahirkan kami setiap hari, kuduskan tubuh kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop kapak timbul mengapung, yang berbunyi demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, seperti sinetron ataupun apa yang terjadi dibuat dalam drama-drama di televisi, sering kita melihat keajaiban ya. Padahal itu kita bisa lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Tapi yang di dalam Alkitab adalah fakta dan sejarah dari perjalanan nabi-nabi yang melakukan mujizat, sehingga semuanya ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lihat di dalam cerita-cerita drama atau dongeng itu semuanya ada di dalam Alkitab kita, saudara. Karena Tuhan itu bekerja bagi bangsa Israel, bagi orang-orang pilihan, bagi nabi-nabi yang telah dipilihnya dari suku-suku Yehuda, dari bangsa Israel. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan telah hadir di dunia ini bagi orang-orang zaman dulu hingga zaman-zaman ketika Tuhan benar-benar lahir ke dalam dunia ini, serupa dengan kita, menjadi manusia, sehingga dia dapat merasakan penderitaan kita. Dia menciptakan dan dia bisa menjadi apa yang diciptakan. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Karena sepengetahuan saya, manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Tuhan dapat menjadi manusia. Jadi Tuhan punya kuasa untuk menjadi manusia. Tuhan punya kuasa untuk menjadi apa saja karena dia berkuasa. Tetapi manusia tidak bisa menjadi Tuhan karena manusia tidak berkuasa. Manusia tidak bisa dibatasi. Manusia bisa dibatasi, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
Dan begitu dahsyatnya mukjizat yang dilakukan nabi-nabi zaman dulu hingga sekarang. Tetapi zaman sekarang kebanyakan manusia lupa diri, tidak benar-benar hidup dalam Tuhan, mementingkan perutnya dan juga kepentingan pribadi. Padahal yang Tuhan inginkan adalah benar-benar bekerja untuk pelayanan penginjilan ke seluruh bumi ini, mengasihi orang-orang miskin, mendatangkan kebaikan, mengasihi orang-orang tidak punya, mendatangkan kebaikan, mengasihi bahkan memperhatikan kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah sesungguhnya kasih Tuhan yang nyata, yang gratis, yang tidak dibeli, tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena Tuhan melakukan mujizat tanpa membayar. Karena itu kita semua harusnya berbahagia jika kita bisa menjual harta kita, membagi-bagikannya kepada orang miskin. Berbahagialah setiap orang yang punya kerajaan Allah, karena sungguhnya kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, yaitu orang-orang yang benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa pandang bulu, tanpa meminta bayaran, dan benar-benar mengasihi dengan tulus, melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah sukacita kami melakukan mujizat benar-benar dengan kasih Tuhan, tidak melakukan perbuatan jahat. Jangan mementingkan kepentingan perut kami, tetapi memperhatikan semua makhluk di muka bumi dalam segala keadaan kami. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk selamanya firman-Mu akan bekerja dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin.